Selamat pagi jemaat yang mengasihi serta mengasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Bina Iman GKI Klasis Solo. Perkenalkan, nama saya Alicia Deharimbi, tenaga bantuan pelayanan asal GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah di Yakum. Pada pagi hari ini saya akan menemani saudara untuk bersama-sama membaca juga merenungi firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat, sukacita, serta damai sejahtera yang sudah Tuhan limpahkan pada kami, sehingga kami pada pagi hari ini boleh bersama-sama merenungi serta membaca firman-Mu. Biarlah roh-Mu saja yang boleh melingkupi kami, dan biarlah roh kudus-Mu sajalah yang boleh memimpin kami. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus, pasal yang pertama ayat 17 dan sampai 19. Efesus pasal yang pertama ayat 17 sampai 19 berbunyi demikian. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkan dan merenunginya setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya punya 2 minuman. Yang pertama adalah air mineral, ini tidak di-endorse jadi saya tutup. Dan yang kedua adalah minuman soda. Pernahkah Bapak Ibu pada pagi hari keluar rumah lalu berolahraga? Saya yakin di antara kita pernah berolahraga, setidaknya dulu ketika kita sedang bersekolah. Ada jam olahraga yang sekolah tentukan agar kita dalam 1 minggu setidaknya 1 kali berolahraga. Apa sih pentingnya berolahraga? Olahraga ini adalah suatu kegiatan yang sangat penting bagi tubuh kita. Berolahraga berarti kita melatih tubuh kita agar tubuh kita boleh tetap prima. Tubuh kita tidak terlena dalam keadaan yang malas-malasan, dalam keadaan yang itu-itu saja. Misalkan kita sudah bekerja di kantor, tubuh kita diajak untuk berolahraga agar keluar dari rutinitas yang hanya duduk atau beraktivitas yang itu-itu saja. Maka dari itu manusia dianjurkan setidaknya 1 kali dalam 1 minggu untuk berolahraga. Lalu pertanyaan saya, ketika kita selesai berolahraga, minuman manakah yang akan Bapak Ibu pilih? Apakah yang ini, soda, ataukah minum air mineral? Tentu di antara kita mungkin beberapa kali kita tidak sengaja minum soda usai olahraga. Tetapi dokter sangat menganjurkan kita untuk minum air mineral seusai kita berolahraga untuk mengganti cairan tubuh. Bahkan ketika Bapak Ibu mau meminum minuman elektrolit itu jauh lebih bagus. Karena menghindarkan tubuh kita dari dehidrasi, kekurangan cairan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti halnya kita berolahraga, demikian pula iman kita. Iman kita perlu setiap hari, setiap saat memiliki sebuah latihan rohani. Latihan rohani ini tentu harus didasari dengan hikmat yang penuh. Bukan latihan yang asal-asalan. Demikian pula ketika kita berolahraga, kita tidak dianjurkan untuk berolahraga yang asal berkeringat. Tapi ada sekian banyak paduan untuk kita berolahraga. Dan sekian banyak paduan apa saja yang boleh kita konsumsi setelah dan sebelum olahraga. Dari mana kita bisa memahami minuman mana yang akan kita pilih ketika kita selesai berolahraga? Tentu saja dengan pengetahuan kita bahwasanya
Dokter bilang kalau kita selesai olahraga, sebaiknya kita minum air mineral. Maka kita minum air mineral. Kita tidak minum soda. Boleh sesekali minum soda, tapi tidak saat waktu berolahraga. Minumlah soda mungkin saat kita sedang santai, berkumpul dengan keluarga, dengan teman. Namun sesekali harus dibatasi. Kita harus memiliki pemahaman bahwasanya aku boleh minum soda, tapi di waktu-waktu tertentu, dalam dosis-dosis tertentu. Dan aku harus minum air mineral ketika saya habis berolahraga. Pemahaman itu adalah bisa kita sebut sebagai hikmat. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar soal hikmat. Dalam bacaan kita, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus bagaimana ia memohon kepada Allah untuk memberikan rohnya, memberikan roh kudusnya kepada setiap jemaat di Efesus agar boleh mengerti, boleh memiliki hikmat dalam mereka mengenal Yesus, dalam mereka latihan rohani, dalam mereka menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Rasul Paulus mengajarkan pada kita bahwasanya hikmat itu penting. Dalam kita melakukan hal-hal dalam kehidupan kita, perlu adanya hikmat yang mendorong menjadi dasar bagi kita melakukan kegiatan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hikmat adalah suatu kebijaksanaan, suatu berkat yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus yang telah kita rayakan beberapa hari yang lalu, hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Bagaimana Allah memberikan rohnya kepada kita untuk senantiasa membimbing kita hari lepas hari. Jika Bapak Ibu ingat minggu yang lalu, bagaimana kita merayakan Pentakosta, di sana Tuhan Yesus memohon pada Allah untuk memberikan penolong yang lain bagi kita. Penolong yang lain ini adalah roh Allah, Roh Kudus, yang akan membimbing kita, memberi pengertian pada kita, memberi hikmat pada kita. Agar kita ketika melakukan hal-hal dalam kehidupan kita, kita tidak melakukannya secara asal-asalan. Melainkan kita mengerti, kita paham mengapa kita harus melakukan itu. Demikian pula pada hari ini, hendaklah mari kita sebagai jemaat Allah, sebagai gereja Tuhan di dunia, kita hidup dalam hikmat yang penuh. Memberikan seluruh tubuh kita, seluruh kehidupan kita untuk dipimpin oleh roh Allah dan bukan oleh roh kesombongan diri kita. Seperti halnya dengan berolahraga tadi, jikalau seusai olahraga kita meminum Coca-Cola, meminum soda, bisa jadi tubuh kita malah menjadi rusak. Tubuh kita justru bisa menjadi dehidrasi, bisa menjadi diabetes dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berhikmat, kita memilih minuman yang tepat, itu justru menjadi titik permulaan yang baik bagi tubuh kita. Tubuh kita tidak dehidrasi, cairannya dikembalikan. Setelah berolahraga kita boleh menjadi lebih bertenaga, lebih segar, menjalani pekerjaan kita, menjalani hari-hari kita menjadi jauh lebih menyenangkan. Mari, pada saat ini berikanlah tubuh kita, berikanlah hidup kita untuk senantiasa dipimpin oleh roh Allah. Biarlah Roh Kudus yang telah tercurah senantiasa memimpin setiap kita. Baik Bapak Ibu, saya, dan seluruh kerabat yang ada sekitar kita. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu, untuk roh-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami. Biarlah kami boleh hidup, boleh menjalani kehidupan ini hanya di dalam pemimpinan roh-Mu saja. Biarlah kami hidup dilimpahi dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak oleh firman-Mu. Sebentar kami akan kembali beraktivitas, kami akan bekerja, kami akan berkegiatan. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap kegiatan kami, pekerjaan kami, dan aktivitas kami. Biarlah melalui hari-hari kami, kasih-Mu boleh dikenal oleh banyak orang. Dan setiap hal yang kami lakukan sepanjang hari, biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang siap untuk senantiasa diperbarui, untuk senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus.
bukan oleh roh kesombongan kami sendiri. Di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.